sarang. Langkah demi langkah, kaki saya terbenam dalam lumpur basah. Hujan telah mengguyur hutan sepanjang malam, mengubah jalan setapak yang biasa menjadi sungai kecil yang licin. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, menambah kesan misterius pada suasana. Setiap langkah yang diambil terasa berat dan tidak stabil, sampai saya harus berpegangan pada batang-batang pohon yang berlumut untuk menjaga keseimbangan. Tetesan air hujan yang jatuh dari daun-daun terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Namun, bukan hanya itu. Terdengar juga suara-suara lain yang tidak bisa saya identifikasi. Suara dahan patah dari suatu tempat di sisi kiri. Saya pun menoleh dengan cepat, tetapi tidak melihat apa-apa selain semak simek yang basah. Suara mendesis panjang, seperti desiran angin yang aneh. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah sesuatu yang dingin dan licin sedang bergerak di antara pepohonan. Dan seketika, saya pun membayangkan seekor ular piton besar bersembunyi di balik akar-akar pohon, menunggu mangsa. Atau mungkin ular kobra siap mengangkat kepala dan mengembangkan lehernya. Pikiran saya pun dipenuhi gambaran-gambaran menakutkan, dan kadang bulu kuduk saya merinding. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk mulai tercium, membawa firasat bahwa saya semakin dekat dengan tujuan. Tak lama kemudian, saya melihatnya tanda-tanda pertama dari genangan air yang samar, memantulkan cahaya. Genangan itu bukan dari hujan, melainkan sisa-sisa air yang meluap dari danau. Setiap langkah ke depan, genangan air itu semakin sering terlihat, membentuk jejak basah yang membimbing saya. Di beberapa titik, saya harus berhati-hati, melompat atau menyeberanginya. Lalu, saya melihat pemandangan yang tak biasa. Danau itu, yang saya bayangkan luas dan biru, kini sebagian besar telah ditutupi oleh hamparan rumput gajah yang hijau kekuningan. Rumput-rumput itu tumbuh begitu lebat dan tinggi. Sioliwala ingin menelan seluruh permukaan air. Hanya di beberapa celah kecil, sisa-sisa air masih terlihat, memantulkan warna jingga dan ungu dari langit. Saya berhenti sejenak,
mengamati pemandangan yang menakjubkan sekaligus menyedihkan ini. Danau yang dulu menjadi sumber kehidupan kini perlahan-lahan menyerah pada invasi alam. Suara jangkrik dan katak memenuhi udara, seakan merayakan kemenangan rumput gajah. Di antara batang-batang rumput yang rapat, saya membayangkan kilauan air yang dulu begitu jernih. Pemandangan ini adalah sebuah pengingat betapa cepatnya alam dapat berubah dan bagaimana keindahan bisa ditemukan bahkan dalam proses pelapukan. Rasa lega yang mendalam menyelimuti hatiku, seolah-olah beban berat yang kubawa selama perjalanan, bahkan beban dari kehidupan sehari-hari, lenyap begitu saja. Keheningan dan keindahan danau itu menenangkan jiwaku yang letih. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap perjuangan selalu ada keindahan yang menanti. Pada akhirnya, lelahku terbayar lunas. Setelah puas menelusuri keheningan danau kuno yang menyimpan ribuan cerita, langkah kaki kini beralih menaiki bukit. Jalur setapak yang dilalui ternyata jauh lebih menantang dari yang dibayangkan. Tanah bekas hujan semalam membuat pijakan terasa licin, dan lumpur pekat sesekali menelan sendalku hingga mata kaki. Setiap langkah butuh kehati-hatian ekstra. Tangan meraba batang pohon dan akar-akar yang mencuat, mencari pegangan agar tak terpeleset. Bau tanah basah dan aroma dedaunan yang hancur memenuhi udara. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur di sisi kanan dan kiri jalan, sekadar menghibur kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.